Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Ibu Ismawati Hariwibowo, SEMSI, selaku dosen analisa laporan keuangan dan pasar modal, serta teman-teman kelas 4B yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 8, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis aktivitas pendanaan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rosinta Oktaviana dengan nomor NIM belakang 140. Perkenalkan, nama saya Rida Salama dengan NIM 019. Perkenalkan, nama saya Putri Fadliani dengan NIM 070. Halo guys, perkenalkan nama saya Guntur Orni Aulia dengan NIM 136. Oke teman-teman, untuk pertemuan hari ini kami akan membahas chapter 3 mengenai analisis aktivitas pendanaan. Nah, di sini kami akan membahas 6 subbab. Yang pertama itu mengenai tinjauan kewajiban, kedua sewa, yang ketiga imbalan pasca pensiun, yang keempat kontingensi dan komitmen, yang kelima pendanaan di luar neraca, serta yang terakhir atau yang keenam ekuitas pemegang saham. Nah, langsung aja ke subbab yang pertama mengenai tinjauan kewajiban. Nah, melihat dari subbab yang pertama, timbul pertanyaan di benak, apa sih yang disebut sama kewajiban? Nah, kewajiban ini teman-teman, kewajiban adalah suatu hutang yang harus dilunasi kepada pihak lain, bisa berupa uang maupun layanan dan dapat dilunasi di masa yang akan datang. Nah, ternyata di kewajiban ini ada kewajiban pendanaan dan ada kewajiban operasi. Apa itu yang disebut dengan kedua istilah tersebut? Nah, untuk kewajiban pendanaan ini timbul karena adanya bentuk pendanaan kredit, dan sedangkan kewajiban operasi timbul karena adanya aktivitas operasi seperti itu. Nah, lanjut, untuk kewajiban ini mempunyai dua jenis. Ternyata kewajiban mempunyai kewajiban lancar dan kewajiban tak lancar. Yang pertama, kewajiban lancar. Kewajiban lancar itu biasanya disebut dengan kewajiban jangka pendek. Kenapa demikian? Karena kewajiban lancar ini biasanya dilunasi dengan menggunakan aset lancar dan jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Nah, sebenarnya tadi itu kita udah spoiler dikit ya mengenai kewajiban yang timbul karena operasi dan kewajiban karena pendanaan. Nah, sebenarnya ini masuk ke kewajiban lancar. Nah, kalau bagian operasi itu seperti utang pajak, pendapatan diterima di muka, uang muka, utang usaha, dan kalau untuk pendanaan itu sendiri seperti pinjaman jangka pendek dan utang bunga. Untuk jenis yang kedua, yaitu kewajiban tak lancar. Apa yang disebut dengan kewajiban tak lancar? Nah, kewajiban tak lancar ini disebut juga dengan kewajiban jangka panjang, yang dimana tentunya kewajiban tak lancar ini mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun, dan biasanya ini dia dilunasi menggunakan aset yang ada. Dan kewajiban tak lancar ini contohnya seperti utang obligasi, terus juga utang wesel jangka panjang, seperti itu. Nah, selanjutnya ada analisis kewajiban. Nah, di analisis kewajiban ini kita harus menganalisis berikut tentang ketentuan, kondisi, dan batasannya di dalam kewajiban itu sendiri. Nah, hal-hal penting dalam analisis kewajiban tuh ada 6. Yang pertama itu ketentuan hutang, seperti kapan tanggal jatuh temponya, berapa tingkat bunganya, bagaimana pola pembayarannya, dan berapa jumlahnya. Terus yang kedua, pembatasan pemakaian sumber daya dan pelaksanaan aktivitas bisnisnya. Yang ketiga, kemampuan serta fleksibilitas untuk memperoleh pendanaan selanjutnya. Yang keempat, kewajiban untuk modal kerja, pendamping utang terhadap ekuitas, dan ukuran keuangan lainnya. Untuk yang kelima, fitur konversi kewajiban yang bersifat difusi, serta yang keenam, larangan atas pembayaran atas dividen. Oke, lanjut ke bahasan yang kedua, yaitu mengenai sewa.
Apa sih yang disebut sama sewa? Jadi kalau bicara tentang sewa pasti berhubungan dengan dua pihak. Apa aja tuh? Yang pertama ada lessor atau pihak yang menyewakan, dan lessee adalah pihak yang menyewa. Jadi sewa itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tersebut, di mana isi perjanjiannya itu si lessor ini menyewakan atau mengalihkan hak gunanya atas aset, baik berupa kendaraan, peralatan, ataupun yang lainnya yang dapat disusunkan selama periodenya dan diberikan kepada pihak lessee untuk disewakan, seperti itu. Nah, selanjutnya si lessee ini bisa mengklasifikasikan dan mencatat sewa itu sebagai kapitalis jika terjadi transaksi yang memenuhi kriteria minimal 1 dari 4 ini. Yang pertama itu terdapat transfer kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa. Yang kedua ada terdapat opsi untuk membeli aset pada harga murah. Yang ketiga, masa sewa 75% atau lebih dari estimasi umur ekonomi si aset. Dan yang keempat itu nilai sekarang pembayaran sewa dan pembayaran sewa minimum lainnya sebesar 90% atau lebih dari nilai wajar aset dikurangi dengan kredit pajak investasi yang ditahan oleh si lessor ini. Nah, untuk bahasan berikutnya akan dijelaskan oleh saudari Putri Fadliani. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sewa dapat diklasifikasi sebagai operating lease bila tidak memenuhi kriteria tersebut. Aturan akuntansi mensyaratkan lease untuk mengungkapkan biasanya dalam catatan atas laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada MLP di masa depan secara terpisah untuk capital lease dan operating lease untuk masing-masing tahun selama 5 tahun mendatang dan total setelahnya. Dan yang kedua ada beban sewa untuk masing-masing periode yang dilaporkan di laporan laba rugi. Selanjutnya ada analisis sewa. Nah, di analisis sewa ini ada dampak operating lease, yaitu yang pertama menyajikan kewajiban lebih rendah dari seharusnya dengan tidak menyajikan pendanaan sewa dalam neraca. Yang kedua, menyajikan aset lebih rendah dari seharusnya. Yang ketiga, menunda pengakuan beban dibandingkan dengan kapitalis. Dan yang keempat, memasukkan bunga dalam bagan sewa. Klasifikasi sewa berdampak pada laporan keuangan dan rasio. Analisis harus membuat penyesuaian terhadap laporan keuangan sebelum melakukan analisis. Banyak analisis mengonversi seluruh operating lease menjadi kapitalis. Sebaiknya melakukan reklasifikasi sewa dan penyesuaian jika lease tidak konsisten. Lalu ada penyesuaian laporan keuangan, yaitu konversi operating lease menjadi kapitalis. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama menilai apakah klasifikasi operating lease itu masuk akal. Yang kedua menentukan estimasi nilai sekarang kewajiban operating lease. Dan yang ketiga menentukan nilai aktiva dan kewajiban sewa guna usaha. Dan yang terakhir mengestimasi dampak reklasifikasi sewa guna usaha pada laba yang diharapkan. Lalu pada materi selanjutnya ada imbalan pasca pensiun. Imbalan pasca pensiun ini dibagi dua, yaitu ada imbalan pensiun, yaitu di mana pemberi kerja menjanjikan imbalan moneter kepada pekerja pasca pensiun. Dan yang kedua ada imbalan pasca pensiun lainnya, yaitu di mana pemberi kerja menyediakan imbalan lain pasca pensiun, terutama pemelihara kesehatan dan asuransi jiwa. Lalu dalam imbalan pensiun ini ada sifat kewajiban pensiun, yaitu program pensiun ini biasanya tuh janji pemberi kerja untuk menyediakan imbalan pensiun bagi pekerja. Dan perjanjian tersebut melibatkan 3 pihak, yaitu pemberi kerja yang memberi pensiun dan pekerja menerima imbalan dan dana pensiun. Program pensiun imbalan pasti itu menentukan jumlah pensiun yang dijanjikan oleh pemberi kerja untuk disediakan bagi pensiunan. Program pensiun imbalan pasti ini menentukan jumlah kontribusi pemberi kerja pada program pensiunan.
Yang kedua itu ada kewajiban pensiun. Kewajiban pensiun itu dibagi dua. Yang pertama, akumulasi kewajiban imbalan ini merupakan nilai sekarang aktuaria kewajiban imbalan pensiun di masa depan kepada pekerja pada saat pensiun berdasarkan kompensasi saat ini dan jasa sampai saat ini. Yang kedua ada proyeksi kewajiban imbalan, yaitu merupakan estimasi aktuaria atau utang imbalan pensiun di masa depan kepada pegawai pada saat pensiun berdasarkan kompensasi yang diharapkan di masa depan dan jasa saat ini. Lalu ada aktiva pensiun dan status pendanaan. Perusahaan seringkali menganggap program pensiun ini yang didanai lebih sebagai sumber dana untuk mendanai akuisisi mereka. Implikasi program pensiun yang didanai lebih termasuk yang pertama itu perusahaan dapat menghentikan atau mengurangi kontribusi dana pensiun sampai aktiva pensiun sama atau kurang dari proyeksi kewajiban imbalan. Yang kedua, ada perusahaan dapat menarik kelebihan aktiva. Yaitu lalu materi selanjutnya ada biaya pensiun. Biaya pensiun ekonomi atau beban merupakan biaya bersih yang timbul dari perusahaan posisi ekonomi bersih selama periode bersangkutan. Biaya pensiun berulang terdiri dari dua komponen. Sebagai berikut, yaitu ada biaya jasa, yaitu nilai sekarang aktuaris atas imbalan pensiun yang dihasilkan oleh pegawai berdasarkan rumus imbalan pensiun. Yang kedua ada biaya bunga, yaitu penambahan atas PBO yang timbul karena pembayaran pensiun menjadi satu periode lebih dekat. Biaya pensiun tidak berulang yang berasal dari peristiwa seperti perubahan asumsi aktuaria atau perubahan ketentuan program terdiri atas dua komponen sebagai berikut. Yang pertama ada keuntungan atau kerugian aktiva, yaitu perubahan PBO yang terjadi saat asumsi aktiva dalam perhitungan PBO direvisi. Yang kedua ada biaya jasa lalu, timbul karena perubahan ketentuan program pensiun atas PBO. Lalu ada imbalan pasca pensiun lainnya. Nah, manfaat pasca pensiun ini yang pertama ada manfaat pensiun, yaitu di mana pemberi kerja menyajikan manfaat moneter kepada pekerja pasca pensiun. Yang kedua, manfaat lain pasca pensiun di mana pemberi kerja memberikan manfaat lainnya pasca pensiun, terutama pemeliharaan kesehatan dan asuransi jiwa. Nah, lalu ada analisis imbalan pasca pensiun lainnya, yaitu yang pertama ada menentukan dan merekonsiliasi biaya dan kewajiban imbalan ekonomis dan yang dilaporkan. Yang kedua ada membuat penyesuaian yang diperlukan atas laporan keuangan, khususnya neraca. Dan yang ketiga mengevaluasi asumsi aktuaria dan dampaknya pada laporan keuangan. Yang keempat ada memeriksa paparan risiko pensiun, dan yang terakhir ada mempertimbangkan implikasi arus kas program manfaat pasca pensiun. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Saudari Rida. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontingensi dan komitmen kontingensi. Untuk pengertian kontingensi sendiri yaitu keuntungan dan kerugian potensial yang penyelesaiannya bergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Kerugian kontingensi disebut kewajiban kontingen atau bersyarat, merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan. Selanjutnya yaitu komitmen. Komitmen merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan berdasarkan kinerja di masa depan sesuai kontrak. Komitmen tidak diakui dalam laporan keuangan karena peristiwa seperti ini dipandang kontak atau penerbit pesanan pembelian bukan merupakan transaksi yang lengkap. Selanjutnya yaitu analisis kewajiban kontingen. Kewajiban kontingen yang dilaporkan seperti garansi jasa dan jaminan merupakan estimasi keakuratan analisis kita atas kewajiban, tergantung pada keakuratan estimasi tersebut, yang seringkali didasarkan pada pengalaman masa lalu perusahaan atau harapan di masa depan.
Pengungkapan kontingensi umumnya meliputi deskripsi kewajiban kontingen dan tingkat resiko, jumlah kontingensi potensial, dan bagaimana partisipasi pihak lain diperlakukan dalam penentuan resiko, pembebanan estimasi kerugian kontingen jika ada. Selanjutnya yaitu analisis mengenai komitmen. Yang pertama, menganalisis komunikasi antara manajemen dan siaran pers. Yang kedua, menganalisis catatan tentang komitmen, termasuk deskripsi komitmen dan besaran jumlah risiko, dan bagaimana diperlakukan dalam menilai eksposur risiko, kondisi kontrak, dan waktu. Yang ketiga, memahami bias yang mungkin terjadi untuk tidak mengungkapkan komitmen. Selanjutnya yaitu pendanaan di luar neraca atau off-balance sheet financing. Pendanaan di luar neraca adalah suatu upaya untuk meminjam uang dengan cara sedemikian rupa sehingga kewajibannya tidak tercatat. Akibatnya, setiap perusahaan yang memakai pembiayaan di luar neraca berisiko ditinggalkan para investor yang membeli sahamnya. Namun demikian, sejumlah besar pembiayaan di luar neraca terus ada. Salah satu bentuk pendanaan di luar neraca adalah perjanjian pembayaran proyek atau project financing arrangement. Perjanjian pembayaran ini timbul apabila yang pertama, dua entitas atau lebih membentuk entitas baru untuk membangun suatu pabrik operasi yang akan digunakan oleh kedua belah pihak. Yang kedua, entitas baru itu meminjam dana untuk membangun proyek tersebut dan membayar hutang dari hasil yang diterima proyek. Yang ketiga, pembayaran hutang dijamin oleh perusahaan yang membentuk entitas baru itu. Keunggulan dari perjanjian ini adalah perusahaan yang membentuk entitas baru tidak harus melaporkan kewajiban pada pembukanya. Bentuk perjanjian ini yang pertama ada kontrak ambil atau bayar atau take or pay contract, dan yang kedua perjanjian throughput. Selanjutnya yaitu contoh pendanaan di luar neraca. Beberapa cara untuk mendanai properti, pabrik, dan peralatan adalah meminta untuk pihak luar mendapatkannya dan perusahaan sepakat untuk menggunakan aset tersebut dan menyediakan dana yang cukup untuk melunasi utang. Perusahaan menempatkan transaksi ini sebagai investasi dalam ekuitas dan tidak mengkonsolidasikannya dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian, pendanaan tersebut tidak masuk ke dalam kewajiban. Selanjutnya yaitu entitas bertujuan khusus. Entitas bertujuan khusus biasa disebut dengan Special Purpose Entity atau SPA. Konsep dari SPA ini adalah SPA dibentuk oleh perusahaan sponsor dan kapitalisasi ekuitas, dan beberapa di antaranya harus berasal dari pihak ketiga. SPA meningkatkan investasi ekuitas dengan meminjam dari pasar kredit dan membeli dari atau untuk perusahaan sponsor. Arus kas dari aset digunakan untuk membayar utang dan menyediakan pengembalian bagi investor ekuitas. Contohnya, sebuah perusahaan ingin membangun kantor, tetapi tidak ingin mencatat aset dan atau kewajiban dalam neraca. SPA sepakat untuk mendanai dan membangun kantor tersebut dan menyewakan kepada perusahaan melalui operating lease disebut dengan synthetic lease. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Guntur Orni. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Rida Salamah. Selanjutnya, keuntungan menggunakan SPA. SPA dapat menyediakan alternatif pendanaan terbiaya rendah daripada meminjam langsung kepada pasar kredit. Dalam GAP, SPA distrukturkan dengan benar dan diperlakukan sebagai entitas terpisah, tidak dikonsolidasikan dengan perusahaan sponsor. Selanjutnya, ekuitas pemegang saham. Pada peta konsepnya, modal saham memiliki dua cabang, yaitu pelaporan saham dan klasifikasi modal saham. Yang pertama, pelaporan modal saham. Pelaporan modal saham meliputi penjelasan tentang pengubahan jumlah besaran modal, alasan perubahan modal, terpisah menurut kenaikan dan penurunannya, sumber kenaikan modal saham yang beredar. Yang pertama, penerbitan saham, konversi hutang, penerbitan dividen saham, penerbitan akuisisi, jumlah penurunan saham, pembelian dan penghentian saham, pembelian kembali saham, pemecahan saham terbalik. Selanjutnya,
Klarifikasi modal saham. Modal saham atau capital stock merupakan saham yang diterbitkan kepada pemegang ekuitas sebagai pembayaran aset dan jasa. Ciri-ciri umumnya yaitu memprioritaskan distribusi, memprioritaskan likuidasi, tidak memiliki hak suara yang begitu banyak. Baiklah, selanjutnya laba ditahan. Laba ditahan adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang ditahan oleh perusahaan dan tidak dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Uang ini biasanya diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan agar menjadi bahan bakar atau modal utama untuk kelangsungan tumbuh perusahaan dan akan digunakan untuk melunasi utang-utang ke perusahaan. Manfaat dalam proses akuntansi untuk membiayai operasi selanjutnya untuk melunasi utang-utang yang ada sebagai cadangan dana yang disimpan oleh perusahaan. Yang keempat, untuk mengembangkan perusahaan dari masa ke masa. Baiklah, selanjutnya kewajiban pada ujung ekuitas. Bagian ini menjelaskan dua akun yang memiliki keberadaan di antara kewajiban dan ekuitas saham preference yang dapat ditarik kembali dan kepentingan minoritas. Sekian dari presentasi dari saya kembalikan kepada Rosinta untuk menutup presentasi ini. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kami pamit mohon undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dan semuanya.